malaikat mungkar dan nangkir tak bisa masuk ke kubur wanita ini. Ternyata ini yang diamalkannya. Dikisahkan pada zaman dahulu, di satu negeri, ada seorang wanita meninggal dunia. Sebagai seorang muslimah, jasad wanita itu kemudian dikuburkan, sebagaimana tuntunan agama Islam. Setelah seluruh prosesi pemakaman selesai, para pelayat yang terdiri dari keluarga dekat, kerabat, dan tetangga pulang ke rumah masing-masing. Saat malam tiba, salah seorang putranya yang kelelahan setelah seharian mengurus jenazah ibunya tertidur pulas. Dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan ibunya yang baru saja dikuburkan. Dia melihat ibunya sedang duduk di sebuah ruangan yang sangat megah layaknya sebuah istana. Kemudian, sang anak bertanya kepada ibunya, "Bu, bukankah ibu sudah meninggal dunia dan dikubur?" tanya anaknya. "Iya nak," jawab sang ibu singkat. "Tapi kenapa ibu malah berada di tempat ini?" tanya anaknya heran. "Iya nak, tadi begitu dikubur, saya tunggu-tunggu malaikat mungkar dan nangkir tidak datang-datang. 1 jam, 2 jam, hingga sekarang belum juga datang," ujar sang ibu. Singkat cerita, rupanya kedua malaikat itu tidak bisa masuk ke kubur sang wanita karena alam kubur wanita itu dikelilingi dengan tembok yang sangat kokoh. Ternyata tembok itu berupa amalan sholawat. Karena semasa hidupnya, wanita itu selalu mendawamkan sholawat. Mungkin dia setiap hari bisa mencapai 1000 kali bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ujar Ustadz H. Junaidi Qasim SAG dalam tausiahnya pada acara mengenang 3 hari meninggalnya salah seorang warga di kawasan Jalan Bungaran, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, Palembang. Diceritakan Junaidi, kedua malaikat tak bisa masuk ke kubur wanita karena wanita itu mendapat perlindungan dari Rasulullah. Wanita itu mendapat syafaat dari baginda Rasulullah karena semasa hidupnya dia selalu mendawamkan sholawat. Gak usah panjang-panjang baca sholawatnya, cukup Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau bapak dan ibu gak percaya, mati dulu, kata Junaidi. Betul pak ibu, ado bae yang gak percaya dengan cerita ini. Adonian apa katanya, padahal ini sunnah Rasul, ujar Junaidi. Jadi itu adalah salah satu sunnah Rasul yang kalau kita yakini, kita akan mendapat syafaat saat kita meninggal nanti. Sunnah Rasul lainnya yang bisa bapak dan ibu dawamkan atau amalkan antara lain sholat duha, sholat tahajud, baca Al-Quran, kata Junaidi. Kalau mah itu lemak nian Pak Ustadz, kita dawamkan ke baik sunnah Rasul itu, ndak usah lagi sholat tapi bisa masuk surga. Tidak mah itu, kata Junaidi lagi. Alangkah lemaknya dengan ngamal ke sunnah baik langsung masuk surga. Tetap sholat itu wajib, harus tetap dikerjakan. Amalan sunnah itu sebagai tambahan. Wong yang rajin sholat aja masih khawatir apakah sholat kita diterima atau tidak, apalagi tidak sholat, jelas Junaidi. Dikutip dari Wikipedia, mungkar dan nangkir dalam eskatologi Islam adalah 2 malaikat yang menanyakan atau menguji keyakinan dari orang yang telah mati di alam barzah. Menurut ajaran Islam, setelah ruh meninggalkan jasad mati, ruh akan menuju alam barzah atau alam kubur. Ruh akan ditanya oleh kedua malaikat mungkar dan nakir. Pertanyaan akan dimulai ketika proses penguburan telah selesai dan 70 langkah orang terakhir dari tempat dikuburnya mayat. Mungkar dan nangkir akan menanyakan beberapa hal berikut. Siapakah Tuhanmu? Siapakah nabimu? Apa agamamu?